Perkenalkan, nama saya Putri Indah Kurniawardana dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan kelas SD18D akan melakukan percobaan untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA di kelas tinggi. Nah, percobaan yang saya akan lakukan kali ini yaitu dengan tema materi zat cair. Dan salah satu sifat zat cair yaitu tegangan permukaan dan juga sifat kapilaritas. Materi zat cair. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam praktikum kali ini, saya akan membahas tentang zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Adapun sifat-sifat zat cair, yaitu zat cair dapat diserap benda-benda tertentu. Massa dan volume zat cair tetap. Zat cair mengalir ke tempat yang rendah. Zat cair melarutkan zat tertentu. Zat cair mempunyai tegangan permukaan. Zat cair mempunyai sifat kapilaritas. Nah, yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang sifat kapilaritas dan juga tegangan permukaan. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya zat cair pada bahan yang terdiri atas beberapa pembuluh halus akibat gaya adhesi atau kohesi. Sedangkan tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini bisa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Tegangan permukaan merupakan fenomena terjadi pada zat cair atau fluida yang berada dalam keadaan diam atau statis. Baik, untuk percobaan pertama yaitu dengan kapilaritas. Di sini sudah ada mangkuk kosong. Mangkuk yang telah diisi dengan pewarna makanan dan juga air, dan di sini ada tisu. Baik, untuk langkah pertama kita ambil tisu dan menempatnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam kedua mangkuk ini. Maka apa yang akan terjadi? Bisa kita lihat ada peristiwa perpindahan dari air ke tisu. Nah, ini disebut kapilaritas. Di sini terjadi aksi kapilaritas air melalui tisu, sehingga air akan meresap pada tisu. Dan karena mangkuk ini kosong, maka air tersebut akan pindah ke tempat yang kosong di mana tidak ada air. Hal ini sama dengan prinsip air, yaitu mengalir ke tempat yang rendah, maka saat tinggi telah sama pada kedua mangkok, tak ada lagi perpindahan air di sana. Nah, inilah disebut dengan kapilaritas, di mana kapilaritas air adalah meresapnya air melalui celah-celah kecil, namun dengan tetap mempertimbangkan sifat air. Baik, percobaan yang kedua yaitu tentang tegangan permukaan air. Di sini ada mangkuk A yang berisi air dan mangkuk B yang berisi air yang telah dicampur dengan sabun cair. Dan di sini ada dua silet. Baik, untuk step pertama yaitu kita ambil silet dan kita masukkan ke dalam air yang tidak berisi larutan apapun, yaitu mangkuk yang pertama. Terus kita lihat reaksinya seperti apa ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa silet mengapung. Ini terjadi disebabkan karena tegangan permukaan akibat adanya kohesi antara partikel-partikel zat cair. Saat diberi silet partikel air di bagian bawah permukaan,
akan memberikan gaya ke atas yang dapat menopang silet tetap di permukaan air tanpa tenggelam. Lalu, kita mengambil silet yang kedua untuk dimasukkan ke mangkok B. Dan kita lihat reaksinya bagaimana. Nah, sudah terlihat reaksinya? Di sini silet tidak mengapung ya, malah tenggelam. Hal ini disebabkan karena sabun cair dapat memperkecil tegangan air, sehingga mengakibatkan silet menjadi tenggelam.